Halo, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Semoga A akan mempresentasikan hasil studi kasus skuter listrik Malioboro yang telah kami kerjakan. Semoga A beranggotakan saya, Vincent Sekar sebagai ketua kelompok, Fatia Tias, Husna Arum, Sofina Nurul, Jessica Kristi, Ratih Kristanti, Alicia Benita, Novandra Setio, Shelly Asia, dan Safira Kusuma Ningrum yang akan mendampingi saya dalam menjelaskan hasil tugas kami. Studi kasus skuter Malioboro. Skuter Malioboro ini merupakan suatu tren yang pernah cukup booming di kawasan wisata Malioboro. Akan tetapi, karena banyaknya kecelakaan dan kelalaian pengguna skuter seperti bertabrakan dengan sesama pengguna, menabrak pejalan kaki, atau bahkan berjalan melawan arah pada jalan utama, maka saat ini skuter listrik Malioboro telah dilarang dan direlokasikan ke tempat lain, salah satunya ke area Tugu, Jogja. Di sana, kami mendapati beberapa hasil survei seperti berikut ini. Pengusaha penyewaan skuter bernama Prasetyo merupakan seorang mahasiswa di Jogja. Beliau membuka tempat penyewaan ini bersama teman-temannya karena melihat peluang di mana Jogja memiliki banyak wisatawan yang ingin merasakan mengelilingi area wisata dengan skuter yang menjadi alternatif hiburan yang lebih modern. Rute skuter yang diperbolehkan pemerintah melalui SE Gubernur saat ini yaitu di sepanjang Jalan Pangeran Mangkubumi, dari Tugu hingga ke Stasiun Tugu. Outlet penyewaan skuter juga membuat beberapa peraturan, seperti berikut. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa para wisatawan Jogja memiliki minat yang tinggi terkait dengan penggunaan skuter listrik sebagai alternatif hiburan dan transportasi untuk mengelilingi daerah wisata. Akan tetapi, tidak semua daerah wisata memenuhi standar keselamatan bagi pengguna skuter listrik maupun pengguna jalan lainnya. Problem statement yang kami dapat dari hasil survei dan wawancara adalah bagaimana caranya untuk menciptakan area yang aman bagi para pengguna skuter listrik agar tidak mengganggu para pejalan kaki dan pengguna jalan yang lain. Melalui data observasi, survei, dan studi pembanding, dapat dikatakan bahwa keberhasilan penataan untuk kegiatan berskuter tidak lepas dari penyediaan lahan serta dukungan dari pemerintah daerah setempat. Pada kasus skuter Malioboro, relokasi wahana menjadi pilihan yang tepat, didasarkan oleh regulasi pemerintah Yogyakarta yang tertuang dalam SE Gubernur DIY nomor 551/4671 tentang larangan operasional kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margomulyo. Secara umum, hal ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah memecah keramaian wisatawan yang terus berpusat pada 3 jalan tersebut. Dengan adanya tambahan operasional kendaraan skuter, meningkatkan volume wisatawan yang tentu saja dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan dan trotoar. Desa Teletabis dipilih dikarenakan desa wisata ini memiliki lahan yang memadai, serta minim aktivitas lalu lintas. Selain hal tersebut, desa wisata ini juga tidak banyak memiliki kegiatan wisata yang menarik pengunjung. Melalui relokasi ini diharapkan dapat memecah fokus tempat wisata utama yang berpusat di area kota Yogyakarta. Juga sebagai upaya meningkatkan volume pengunjung pada desa wisata yang jarang dikenal oleh wisatawan. Melalui kasus tersebut, kami menyimpulkan untuk mendesain sebuah master plan desa wisata untuk membantu pengelola desa wisata Teletabis
menambahkan aktivitas bersekuter pada kegiatan desa wisata mereka. Dalam hal ini, kami menyediakan usulan desain berupa master plan desa wisata, trek skuter, penanda jalan, serta layout. Berikut gambaran simulasi animasi desain yang telah kami buat. Sebelum memasuki desa wisata, terdapat area parkir kendaraan motor dan mobil. Wisatawan kemudian akan dipandu menuju loket untuk penyewaan skuter yang terdapat tepat di sebelah area parkir. Pada pintu masuk desa wisata Teletubbies, jalan langsung mengarah pada area food court dan taman sebagai meeting point pengunjung yang dapat digunakan sebagai tempat beristirahat. Trek skuter berada di sepanjang sisi jalan desa, yang ditandai dengan area berwarna hijau. Pada setiap persimpangan akan terdapat zebra cross yang sekaligus dapat digunakan sebagai penanda pengendara skuter untuk berhati-hati. Setelah wisatawan puas berkeliling desa wisata, pengunjung dapat menuju jalan keluar yang dapat ditemukan melalui petunjuk jalan yang disediakan di setiap sudut desa. Pada area keluar, tersedia garasi sebagai tempat pemulangan skuter, beserta tempat berbelanja oleh-oleh untuk pengunjung setelah bertamasya. Dengan diadakannya usulan desain ini, besar harapan kami untuk pengusaha skuter Malioboro dapat tetap beroperasi dengan menciptakan bentuk wisata baru di luar padatnya jalur Malioboro. Pemerintah tetap dapat berkontribusi dengan mengarahkan desa-desa wisata untuk membentuk kelompok sadar wisata atau yang umum disebut Pokdarwis. Usulan desain ini juga dapat membantu masyarakat sadar akan potensi wisata yang ada di desa mereka. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.